sekali bisa menjumpai Anda kembali di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan saya Indro Julian memandu acara pada hari ini. Bahasan kali ini mengenai kekerasan seksual di Surabaya. Ini menjadi masalah serius yang mempunyai dampak berbagai lapisan masyarakat. Jadi angka kejadian yang terus meningkat mencerminkan kurangnya kesadaran dan pendidikan terhadap isu yang satu ini. Lantas seperti apa penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus ini? Langsung saja hari ini kita akan bahas dalam darurat kejahatan seksual di Kota Ramah Anak bersama anggota DPRD Surabaya ada Dr. Akmal Rawita Kadir. Halo Dok, apa kabar? Halo. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semoga Surabaya semakin aman sebenarnya. Semakin ramah anak ya. Semakin ramah anak karena Amin. Kejadian belakangan ini berita di mana-mana itu benar-benar cukup menakutkan juga. Betul. Buat para orang tua dan pastinya juga seluruh lapisan masyarakat di Surabaya gitu Dok. Dan mungkin dari awal dulu pandangan dari dokter sendiri, Dr. Akmal, terhadap perkembangan kasus kejahatan yang beberapa tahun belakangan ini sudah mulai ada gejolak peningkatannya. Iya betul. Tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini ya. Gitu. Iya jadi gini Mas, jadi memang kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual khususnya pada anak ini ya. Nggak habis-habisnya ya. Memang dari zaman dulu itu selalu ada. Apalagi sekarang ini perkembangan media sosial dengan memviralkan begitu gampang itu lebih mudah terkuak gitu ya. Tapi memang di Surabaya, khususnya di Surabaya ini memang ada peningkatan kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Entah itu apakah karena perkembangan media sosial yang mudahnya memviralkan itu ataukah memang peningkatan kejahatan seksual yang meningkat. Nah ini yang perlu kita telaah lebih lanjut. Tapi yang jelas memang kalau kita melihat kita tetap harus waspada dan ada beberapa poin-poin yang memang harus kita perhatikan khususnya dari pemerintah kota, dari masyarakat sehingga dengan memperhatikan poin-poin ini minimal kita bisa mengurangi lah atau kalau menzerokan tuh kelihatannya kok susah ya karena ini ada unsur individunya Mas. Betul. Jadi bisa mulai atau ya alhamdulillah mudah-mudahan enggak ada di kota Surabaya gitu. Dan sebenarnya faktor utamanya apa sih Dok? Dari munculnya dari kejadian kejahatan seksual dan juga yang lain yang menyertai itu gitu. Apakah betul dari segi pendidikan kah? Ataukah dari rasa penasaran karena berkembangnya begitu gampang sekali untuk mengakses apapun di era digital sekarang ini. Jadi kalau kita lihat penyebabnya kelihatannya itu saya pernah baca di literatur itu ya. Jadi kalau lihat penyebab kekerasan seksual itu kelihatan kayak seperti lingkaran setan Mas. Kalau kita bilang lingkaran, kenapa? Karena ada pokok penyebab misalnya mulai dari kekuatan keluarga, kemudian mulai masyarakat atau lingkungan, kemudian individunya. Ini tiga ini ternyata saling berhubungan dan itu saling menyebabkan sebab akibat. Jadi contohnya ya kalau misalnya keluarga, kekuatan keluarga, ekonomi yang lemah, kemiskinan itu menyebabkan pendidikan mereka kurang. Pendidikan mereka kurang sehingga mempunyai karakteristik yang tidak berpendidikan. Nah, ini mudah misalnya tadi itu mudah melihat misalnya seseorang atau ada anak-anak yang atau menggunakan pakaian yang kurang yang misalnya kurang tertutup atau jangankan anak-anak perempuan, nah itu bisa menyebabkan seperti itu. Nah, kemudian dari lingkungan juga, termasuk media sosial. Kemudian mereka bergaul dengan sesama orang-orang yang memang suka seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi saling inilah ketika individu itu tidak karakteristik seorang itu tidak kuat, nah ini akan menyebabkan lebih ke arah dia kepingin untuk melakukan kekerasan seksual. Karena apa? Mungkin dia enggak punya akses misalnya ya. Misalnya mau
sesuatu nggak bisa. Nah, akhirnya dia langsung melakukan itu. Dia melakukan kekerasan dan juga ada kesempatan, misalnya kesempatan itu juga perlu diwaspadai juga oleh masyarakat itu. Berarti respon masyarakat ini juga sama gitu ya. Ingin sekali memberantas aksi-aksi kejahatan seksual yang sudah terjadi di Kota Surabaya. Iya, jadi sebenarnya sih kalau masyarakat yang cukup berpendidikan, kemudian dia ekonominya baik, itu daya pandangnya mereka ya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia ini pendidikannya kurang, kemudian lagi kesempatannya ada, tapi ya juga ndak menutup kemungkinan orang yang berpendidikan juga seperti itu. Nah, itu sudah masuk individu karakteristik. Jadi dan ada lagi penelitian, Mas. Jadi kalau faktor individu ketika dia itu dulunya korban dan itu tidak dikuak, nah itu akhirnya dia bisa melakukan lagi. Jadi pelaku. Jadi pelaku yang dulunya dia korban. Nah ini dan itu presentasi kejadian seperti itu sering. Dan itu sudah diteliti, saya sering baca. Jadi dulunya dia tuh memang korban dan tidak ditangani dengan baik, dipendam, kemudian akhirnya dia menjadi pelaku, walaupun dia berpendidikan. Betul. Dipendam, akhirnya menjadi dendam. Jadi dendam. Dan ketika ada kesempatan, misalnya ya dia jadi seorang guru atau jadi seorang pendidik, ada kesempatan berduaan, nah itu dia punya. Jadi secara psikologis memang ada yang seperti itu juga. Berarti butuh sekali pendekatan-pendekatan ya, Dok ya? Iya, pendekatan ini penting. Secara pribadi juga terhadap semua lapisan masyarakat, mungkin dari keluarga pun juga. Dari segala aspek ya. Dari segala aspek gitu kan. Dan kalau dokter melihat sendiri ada pertumbuhan sekitar berapa persen kekerasan seksual yang ada di Surabaya ini? Jadi kalau dari data ya, kemarin kita sempat memang sebelumnya sempat kita berdiskusi dengan dinas perempuan dan anak di Kota Surabaya itu datanya memang ada peningkatan khusus seksual ya. Kalau kekerasan itu kan banyak ya, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual ya, ada kekerasan di verbal di online dan sebagainya. Nah ini kalau khusus kekerasan seksual itu laporannya sampai September 2024 itu sampai September itu kalau nggak salah untuk yang anak-anak itu sekitar 50-an, 53 kalau nggak salah. 53. Ya cukup banyak. 50. Khusus seksual ya. Khusus seksual ya. Khusus seksual itu cukup banyak. Dan sedangkan untuk yang dewasa itu laporannya itu 6. Nah ini ada peningkatan di tahun 2023 yang sama anak ini di bawah 50-an. Nah, kemudian kalau tidak salah untuk yang dewasa 1. Nah, ini yang jadi concern buat kita yang punya sudah mengarah ke perlindungan anak, ramah anak, kota ramah anak sedunia, ya. Dan tetapi kekerasan seksualnya meningkat. Nah, ini yang perlu jadi evaluasi yang harus kita cari itu di mana salahnya itu. Baik, berarti tadi ada peningkatan. Yang harus diperhatikan adalah sekarang siapa korbannya dan bagaimana menangani korban tersebut. Betul. Nanti kita akan bahas ya, Dok ya, masih di Suara Rakyat, tetap di sini. Oke.
Kita masih membahas mengenai kekerasan seksual yang ada di kota Surabaya, yang tadi Dr. Ahmad sudah menjelaskan ada peningkatan sampai bulan September ini, ya, 2024. Lumayan itu meningkat itu. Meningkatnya cukup signifikan kalau bisa dibilang. Iya, betul. Ya, pertambahannya. Dan ini tugas yang lumayan berat juga untuk pemerintah kota Surabaya untuk bisa mengurangi tingkat kekerasan seksual tersebut. Dan kalau tadi Dr. Ahmad bilang dari korban, kalau tidak didampingi, tidak diberikan penyuluhan mungkin, tidak diberikan konseling yang tepat, itu bisa jadi korban tersebut menjadi pelaku di kemudian hari. Bisa jadi. Dan ini apa jenis dukungan yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya kepada korban kejahatan seksual gitu? Iya. Jadi kejahatan seksual itu kan memang jenisnya macam-macam ya. Jadi kalau misalnya dia itu anaknya itu ada yang laki-laki, ya itu dia bisa jadi pelaku. Yang misalnya korbannya perempuan, anak-anak perempuan, ya itu bisa jadi dia depresi dan sebagainya. Jadi memang prioritas khusus korban ini sudah ada di peraturan Perda kita. Kita punya Perda tahun 2023, kalau tidak salah nomor 3 itu. Nah di situ jelas sekali. Jadi fasilitasi dari sisi psikologisnya, kemudian dari sisi hukumnya, terus memfasilitasi hukum itu sampai selesai ya, sampai selesai ya. Maksudnya dia sudah pelakunya tertangkap dan dia bisa dilakukan. Nah, psikologisnya itu dia sampai indikator untuk depresinya hilang dan sebagainya. Nah, kemudian pendidikannya. Nah, itu semua fasilitas dan sebagainya itu semuanya harus ditangani oleh pemerintah daerah. Nah, khusus dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya. Nah, jadi korban ini harus dipastikan dia keluar dari secara psikologis keluar dari depresi dan sebagainya di situ, sehingga dia nanti ketika dia tumbuh berkembang di hari berikutnya itu dia sudah bisa eksis. Betul. Dia bisa menjalani kehidupan, berbaur lagi ke masyarakat gitu ya. Jadi tidak dengan khusus yang korban laki-laki yang kekerasan seksual ini dia
nggak ada memikirkan untuk balas dendam dan sebagainya. Ini jadi pemerintah kota bekerja sama dengan ahli-ahli psikologi sehingga dia bisa sembuh dan keluar dari mimpi-mimpi yang bahaya buruk. Itu yang sangat buruk. Sebenarnya kalau misalkan menjadi korban itu adalah bagaimana cara dia bisa kembali lagi berbaur dengan masyarakat. Ya kan, bagaimana dia bisa menerima masa lalunya yang apapun yang terjadi kepada dirinya. Sebenarnya tantangannya ada dua, Dok, kalau misalkan korban. Bagaimana caranya dia bisa mengembalikan kepercayaannya dia lagi terhadap orang, bisa berbaur lagi, dan juga mencari keadilan. Ya, makanya dari sisi hukumnya kan. Sisi hukum ini mungkin yang menjadi permasalahan mungkin. Apakah ada tantangan yang dihadapi sama korban dalam mencari keadilan untuk dirinya sendiri gitu, Dok? Iya, jadi kalau untuk korban sebenarnya dua jenis ya. Ada yang mungkin kalau dia beranggapan, keluarganya itu beranggapan itu jadi tabu, mereka kadang-kadang, apalagi korbannya itu kadang-kadang ada yang nggak mau melapor. Hanya diam saja. Akhirnya nah ini yang bahaya. Jadi diharapkan masyarakat juga aktif melapor sehingga tidak ada korban-korban yang lain. Dan kalau dari sisi hukum saya rasa sudah jelas ya Mas ya. Jadi ada ancaman pidananya. Kemudian di Perda Kota Surabaya juga sudah jelas itu harus tuntas sampai selesai pendampingan itu sampai selesai. Jadi dari sisi psikologis, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, akses-akses yang lainnya itu semuanya harus dijamin oleh pemerintah daerah. Gitu. Dan pastinya memang pendidikan dan juga kesadaran masyarakat itu sangat penting banget ya, Dok ya. Iya, betul. Untuk bisa mengurangi dan juga untuk bisa menghambat atau menolak lah atau mengatasi agar tidak adanya kekerasan atau kejahatan seksual tersebut gitu. Meskipun pendidikan tinggi pun kadang-kadang kita juga tidak bisa bilang kalau Anda berpendidikan tinggi, Anda tidak akan melakukan itu. Tidak. Berarti memang harus butuh pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan begitu. Nah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ini apa, Dok, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Yang sudah dilakukan pemerintah Kota masih sifatnya dia istilahnya itu memfasilitasi. Memang itu ada di Perda, ya fasilitasi. Jadi kita ada shelter, rumah-rumah khusus perlindungan anak ketika korban-korban ini jadi ada di situ lengkap dengan para psikologis, kemudian kesehatannya itu dijamin, dan dari sampai ke sisi hukumnya itu pemerintah kota insya Allah sudah siap di situ kalau misalnya ada korban-korban. Nah sebenarnya kan kita tidak menunggu korban, Toh Andrew. Jadi sebenarnya kita itu lebih bagus mencegah. Betul. Nah betul. Jadi sisi pencegahannya ini yang harusnya pemerintah kota dan masyarakat ini betul-betul bersinergi. Ya ini yang mungkin masih kita harus evaluasi. Bagaimana sih penerapan 3 unsur tadi, keluarga, kekuatan keluarga, kemudian individu, kemudian masyarakat dan lingkungan. Nah, bagaimana pengaturannya, bagaimana berkoordinasi dengan masyarakat sehingga kejadian-kejadian kekerasan seksual pada anak khususnya itu tidak terulang lagi. Nah ini yang 3 ini sebenarnya harus didekati. Memang kita sudah ada program kekuatan keluarga, tapi kenapa pendidikannya itu sudah ada, pelajarannya di situ sudah ada sampai dia ini. Nah kemudian lingkungan dan sebagainya sudah ada. Nah ini yang kalau memang sudah semua tetapi kok masih terjadi lagi. Nah ini masih apalagi ada banyak kasus kan baru gitu. Nah ini kan berarti kan tanda tanya mana yang harus dievaluasi lebih, mana yang tidak jalan nih, mana yang tidak jalan. Nah ini pemerintah kota harus melihat di situ. Ya pasti ada yang tidak jalan. Sosialisasi Perda aja mungkin masih banyak orang yang nggak tahu Perda nomor 3 2023 tentang perlindungan anak kan. Itu banyak masyarakat yang tidak tahu. Nah ini bagaimana sosialisasinya. Minimal memberikan pendidikan ke masyarakat ya. Terus bagaimana ini, jadi kan itu perilaku masyarakat itu kan juga ndak jauh-jauh dengan adanya peningkatan kemiskinan dan sebagainya, karena itu fondasi daripada kekuatan keluarga. Betul. Jadi kalau orang tuanya sibuk mencari uang, anaknya ndak dididik, besarnya nanti seperti apa ndak dilihat kan, bisa aja jadi
predator-predator itu betul. loh. Jadi Tapi, itu yang harus ini. Tapi kadang-kadang ini juga jadi dilema menjadi seorang orang tua ya dok ya. Kalau sekarang itu anak semakin dilarang, dia akan semakin memberontak. Iya. Kalau nggak dilarang, takutnya bablas kemana-mana. Nah ini nih, nanti saya ingin tahu pendapat dari Dokter Akmal seperti apa ya dok. Nanti kita akan bahas tentang kejahatan seksual, masalah yang cukup menakutkan juga di kota Surabaya yang ramah anak ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Suara Rakyat, masih bersama dengan Dokter Akmal. Sebagai orang tua nih dok, ini cukup dilema juga ya. Kalau kita melarang anak kita kan jadi penasaran, akan berontak. Kalau nggak dilarang, akan bablas. Nah ini mungkin kebanyakan orang tua juga mengalami hal seperti itu. Ada kesusahan tersendiri untuk menjaga anak-anaknya, apalagi di era digitalisasi, untuk pembatasan-pembatasan dan lain-lain.
Ini mungkin ada saran juga nih, Dok. Ya itulah pentingnya orang tua itu bagaimana komunikasinya baik dengan anak. Jadi orang tua ini kan tugasnya dia sebenarnya kalau komunikasinya bagus, pendidikan keluarganya bagus, dia itu pasti menjaga anaknya dengan baik supaya anaknya ini tidak berperilaku yang negatif ya, berteman dengan orang-orang yang ini atau lagi orang-orang dewasa dan sebagainya. Tujuannya dua sebenarnya, jangan sampai dia menjadi korban dan jangan sampai dia juga ke depan di bulan hari menjadi pelaku gitu ya. Jadi intinya di situ kekuatan keluarga itu. Nah ini kekuatan keluarga ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ada di dalam keluarga itu. Nah tentu saja ada pemerintah kota bisa masuknya dari mana? Pemerintah kota masuknya dari mengadakan penyuluhan pendidikan itu sampai ke tingkat bawah, ke tingkat RT RW. Nah itu keluarganya. Di samping bisa juga untuk bagaimana cara meningkatkan perekonomian, kemudian kalau misalnya ekonomi saya masih rendah, bagaimana cara mendidiknya anak-anaknya. Nah, itu harus diingatkan terus. Betul. Nah ini yang untuk warga masyarakat supaya komunikasi antara orang tua dan anak itu jangan sampai kalau bahasa ininya itu jangan diculno lah, kasihan anak-anak itu. Jangan dilepas gitu aja. Jangan dilepas gitu harus aja. Ada batasan. Jadi sampai dia dewasa. Jadi kadang-kadang kan dewasa pun kita masih memberikan contoh juga ya gitu. Karena itu tadi yaitu bisa menjadi korban atau bisa kedepannya bisa menjadi pelaku. Betul. Karena media sosial ini kan nggak bisa direm tuh Mas. Jadi pornografi, porno aksi di mana-mana. Selalu muncul di mana-mana. Di blog tiba-tiba muncul lagi. Di blog ada lagi. Nah itu kan tantangan itu. Tantangan buat keluarga. Dan memang cara mendidik anak itu adalah harus ada batas-batas tersendiri karena yang tidak mempunyai batasan hanyalah pelaku. Pelaku tidak punya batas untuk melakukan apapun, pokoknya asal aja. Tapi kalau kita kembali lagi ke pelaku nih Dok, tentang aktivitas hukum, apakah memang sudah cukup beratkah atau ada mungkin masukan lagi yang harus diberikan kepada pelaku? Iya, jadi pelaku itu kalau tidak salah rata-rata 15 tahun ke atas ya kalau tidak salah pidananya itu. Nah tetapi kok memang ada beberapa yang dia sudah dipidana, terus keluar tiba-tiba dia melakukan lagi. Nah ini yang harusnya memang kita memberi masukan juga kepada pemerintah pusat. Jadi memang sudah ada usulan-usulan untuk hukuman-hukuman predator anak itu diperberat ya. Jadi sampai dihukum mati itu sudah ada. Tetapi ini masih jadi pro dan kontra di pusat. Tetapi kita yang penting kalau untuk pidananya sebenarnya mereka sudah cukup berat ya. Dia 15 tahun ke atas itu sudah berat menurut saya. Masih melakukan lagi. Tapi masih lagi. Nah berarti ini yang jerah. Jadi ada evaluasi di dalam 15 tahun itu sebenarnya pemerintah itu harus diapain tuh orang-orang yang seperti harusnya juga ada tim psikologisnya yang mengontrol. Tidak hanya dipenjarakan sehingga dia saja. Ketika keluar dia sadar dan tidak melakukan lagi. Nah yang pro dengan hukuman mati itu sebenarnya itu tadi dia ketika keluar melakukan lagi di penjara lagi, keluar melakukan lagi. Nah itu karena sudah jadi berkali-kali, sudah jadi langganan. Jadi gen, di gennya itu dia seperti predator benar. Nah itu yang disarankan untuk dihukum mati. Nah ini yang masih memang pro dan kontra ya. Kita mudah-mudahan ada jalan yang baik lah ya. Ada solusi yang terbaik. Berarti yang paling penting adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang nyaman di keluarga terlebih dahulu, ya kan, membatasi anak-anak, membentengin juga, bagaimana bergaul, bagaimana bisa mengenal orang, apalagi di masa-masa remaja. Jadi di keluarga itu kan kita tidak hanya mendidik kan, di situ ada agamanya, penguatan agama, penguatan pendidikan, penguatan komunikasi. Itu kalau itu betul-betul kuat di keluarga, insya Allah itu menurun pasti menurun. Dan tidak ada lagi calon korban dan calon pelaku. Gitu lah. Jadi sebisa mungkin dihilangkan calon korbannya. Iya betul. Agar pelaku mana korban dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Nanti pemerintah dengan bantuan dan fasilitasinya itu di lingkungannya dibenerin. Misalnya nih ada
satu RW atau satu RT, anak-anak sering keluyuran. Nah di situ mungkin disumbang meja pingpong atau kegiatan-kegiatan. Mereka kan positif tuh. Iya. Itu lingkungan. Betul, ya. betul. Terus tetapi tetap orang tua ingatkan, misalnya akses internet jangan seperti ini, jangan ini. Mereka tuh kalau diingatkan terus, insya Allah manut kok ya. Nah ini karena diculno, nah itu yang lepas kemana-mana. Bisa jadi calon korban dan bisa jadi calon pelaku. Tapi saya setuju dok dengan adanya kegiatan-kegiatan kecil yang ada di lingkup RT RW. Itu untuk bisa menyatukan lagi remaja-remaja agar tidak main terlalu jauh. Tidak selalu melihat sosial media dan lain-lainnya. Karena ada kegiatan di sekitar rumahnya. Itu saya setuju sekali. Dan mungkin ada nggak sih dok harapan ke depannya untuk penanganan isu kejahatan dan kekerasan seksual ini di kota Surabaya? Jadi pada harapan saya ya untuk pemerintah kota Surabaya ini kita sudah punya perda tentang perlindungan anak. Itu perda ini betul-betul bisa disosialisasikan dan diterapkan pada kota Surabaya sehingga bisa menekan kasus-kasus kekerasan seksual ini khususnya ini ya. Nah untuk warga khususnya tetap harus mengingat kekuatan keluarga itu penting ya. Jadi untuk warga kota Surabaya tolong jangan mungkin sesibuk-sibuk apapun sesempatlah kita berkomunikasi yang baik dengan warga anak-anaknya, mendidik, memberikan pondasi-pondasi agama sehingga mereka itu bisa nanti ke depannya itu jauh dari pikiran-pikiran yang negatif ya. Dan itu bagus untuk menghindari dia itu menjadi korban atau anak kita ke depannya bisa menjadi pelaku. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di kota Surabaya. Dan kita harus tetap mengingatkan kepada semua tetangga kita, khususnya anak-anak kita sendiri. Gitu. Ya, baik. Semoga kejahatan seksual berkurang di kota Surabaya yang ramah anak ini. Dan kita semakin nyaman berada di kota Surabaya. Terima kasih Dr. Akmarawita Kadir. Hari ini bahasa luar biasa. Terima kasih juga pemirsa yang ada di rumah. Kita Suara Rakyat setelah menemani Anda semuanya. Saya Indro Julian pamit. Sampai jumpa.